Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga tetap selalu sehat ya. Apalagi di masa pandemi ini, tetap harus jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan karunia Allah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita ambil sikap hening dan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami supaya cepat memahami bahan belajar yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami juga dalam belajar ini. Semoga kami mampu memusatkan perhatian pada pelajaran ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini apa yang akan kita bahas? Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu peserta didik mampu memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasannya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami cara mengembangkan talenta yang dimiliki. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan ajaran kitab suci dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang cara mengembangkan karunia Allah atau talenta. Nah, yang keempat, peserta didik mampu mengungkapkan doa syukur atas kemampuan dan keterbatasan yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, hari ini temanya mengembangkan karunia Allah. Pada hari ini kita diajak untuk menyadari kekuatan dan keterbatasan. Nah, mengembangkan bakat dan kemampuan diri merupakan salah satu hal yang penting dalam perkembangan setiap orang muda. Nah, kesadaran ini hendaknya menjadi bagian dari kesadaran setiap orang muda ketika menapaki perkembangan kedewasaannya. Impian hidup setiap orang adalah meraih sukses. Dengan kesuksesan yang diraih, ia tidak hanya membanggakan diri sendiri, melainkan orang tua dan keluarganya, teman-temannya, mungkin juga guru-guru, tetangga, dan sebagainya. Orang muda perlu menyadari bahwa di dalam dirinya ada banyak bakat yang perlu dikembangkan demi meraih masa depan. Nah, bakat semestinya dipupuk dan dikembangkan terus-menerus agar menjadi minat. Untuk mengembangkan bakat perlu senantiasa disadarkan agar orang muda terus-menerus mengasah minatnya terhadap segala bakat dan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, orang muda seringkali mengalami kesulitan mengembangkan bakat dan bakatnya tidak dikembangkan secara bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan orang muda kurang menyadari bahwa mereka ini memiliki bakat. Nah, sekarang kita akan melihat kitab suci tentang perumpamaan mengenai talenta. Di dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Nah, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia dan baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Dalam bacaan kitab suci tadi, talenta merupakan ukuran yang pada intinya ingin mengatakan mengenai usaha yang harus dilakukan melalui jerih payah dan tanggung jawab. Nah, di dalam kitab suci tadi kita juga melihat hamba yang satu. Di dalam perumpamaan tidak dikatakan berapa lama hamba pertama ini mengerjakan talenta yang diberikan kepadanya. Namun talenta yang tadinya diberikan 5 oleh tuannya telah menghasilkan 5 talenta lagi, sehingga jumlah harta yang ada di tangan hamba pertama menjadi 10 talenta. Hamba kedua melakukan hal yang sama seperti hamba yang pertama. Dengan ini mereka mengerjakan 2 talenta yang diberikan kepadanya. Nah, hamba yang ketiga berbeda. Hamba yang ketiga tidak pergi mengembangkan 1 talenta yang dipercayakan kepadanya. Sebaiknya ia pergi menggali lubang dan menyimpan talentanya dan tidak dikembangkan. Nah, jadi kita harus mengikuti dan meneladani contoh hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu mau mengembangkan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Jika kita tidak mengembangkan bakat yang Tuhan berikan kepada kita, nanti Tuhan akan sedih, kecewa, karena kita malah memendam bakat yang telah diberikan, seperti hamba yang ketiga tadi, malah mengubur dan tidak mau mengembangkan bakat atau talenta. Nah, jadi
Kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini adalah setiap pribadi manusia dikarunia bakat dan kemampuan oleh Allah. Yang kedua, pada dasarnya setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan walaupun dengan kadar yang berbeda antara satu dengan yang lain. Allah telah memberikan anugerah karunia talenta sedemikian rupa kepada kita. Talenta yang dimiliki tentu dipercayakan kepada kita untuk terus kita kembangkan dan kita harus bertanggung jawab dengan talenta yang kita miliki. Nah, kita harus seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang mengembangkan talenta yang mereka punya dengan baik. Kita tidak boleh mencontoh hamba yang ketiga, karena hamba yang ketiga hanya mengubur talentanya tanpa berusaha untuk mengembangkannya. Allah menuntut tanggung jawab kita mengembangkan karunia yang diberikan. Yang keenam, kita harus menyadari bahwa untuk mengembangkan talenta dan segala kemampuan diperlukan usaha, tanggung jawab, dan kesadaran. Jadi, jika kita memiliki bakat, kita harus mengembangkannya, kita harus berusaha, terus berlatih. Kita harus menyadari kita memiliki bakat, kita harus berlatih, kita harus menyediakan waktu agar kita bisa melatih bakat kita. Semakin terus-menerus kita latih hingga menjadi lebih baik. Nah, baik, materi hari ini sudah selesai. Mungkin jika ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami, boleh dikomen di bawah ini atau WA dan telepon Ibu. Nah, sebelum kita menutup dan mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna bagi sesama kami. Semoga kami bisa mengembangkan bakat seperti hamba yang pertama dan yang kedua, dan tidak mencontoh hamba yang ketiga. Ya Tuhan, berkatilah kami selalu, berikanlah kami kesehatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Semangat terus belajarnya. Tuhan memberkati.